Pemirsa, satu dari sekian banyaknya desa terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang pada akhir November lalu ialah Desa Sekumur. Membutuhkan waktu 3 jam dari Tugu perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, tim liputan Metro TV menempuh jalur darat dan melanjutkannya dengan menyeberangi Sungai Tamiang. Sanggup, tidak sanggup, haruslah disanggupi. Pemirsa, saat ini kami sedang dalam perjalanan dari Desa Ratu Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, menuju ke Desa Sekumur yang terletak di Kecamatan Sekra, Kabupaten Aceh Tamiang, yang dapat kami visualisasikan melalui gambar yang ada di belakang kami. Dapat terlihat di sana sudah ada posko-posko dari salah satunya ini ada dari BNPB yang menampung para warga yang terdampak akibat banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda pada akhir November lalu. Dan untuk menuju ke sana ini merupakan akses menuju Desa Sekumur, pemirsa, dan kami harus melintasi Sungai Tamiang yang terletak di sini. Ini membatasi 2 desa dan kami akan pergi ke sana dengan menggunakan boot. Dan inilah bentuk boot yang nantinya akan kami gunakan untuk dapat menyeberangi Sungai Tamiang. Yang ini sebetulnya jaraknya tidak terlalu jauh, namun hanya inilah satu-satunya kendaraan dan juga akses yang dapat kami gunakan dan kami lalui untuk dapat menuju ke Desa Sekumur. Setibanya di lokasi, kami harus berjalan kaki ke pengungsian dan rumah warga Sekumur yang terletak 1 hingga 2 km usai melintasi sungai dengan kapal yang biasa warga sebut dengan boot. Salah satu penyebab desa ini masih terisolasi adalah karena sulitnya akses yang harus ditempuh berbagai pihak yang ingin datang membawa bantuan. Perjalanan kami lanjutkan dengan dihadapi berbagai medan yang sulit, mulai dari banyaknya gelondongan kayu yang pada akhirnya dimanfaatkan warga menjadi sebuah jembatan. Jembatan buatan sederhana ini menjadi jalur mobilitas warga, terutama untuk mengakses titik bantuan di tepi Sungai Tamiang. Pemirsa, kami baru saja melintasi Sungai Tamiang yang membatasi antara Desa Ratu Bintang dengan Desa Sekumur. Dan tadi kami melintasi Sungai Tamiang menggunakan boot yang jaraknya ini hanya berkisar antara 150 hingga 200 meter. Dan setibanya di akses menuju ke Desa Sekumur, tadi kami melihat ada hamparan gelondongan kayu di sini, pemirsa, yang sangat banyak imbas dari banjir bandang dan juga tanah longsor pada akhir November lalu. Dan ketika ingin melanjutkan perjalanan, kami juga dihadapi dengan sebuah jembatan yang terbuat dari gelondongan kayu yang merupakan jembatan yang dirakit sendiri oleh para warga. Dan jembatan ini disusun dengan menggunakan gelondongan-gelondongan kayu yang hanyut dari aliran pada bencana banjir bandang dan juga longsor. Dan ini jarak tumpukan dari gelondongan-gelondongan kayu ini berkisar antara 50 hingga 70 meter ke depan dan menjadi salah satu akses warga untuk melintasi tumpukan-tumpukan gelondongan kayu yang ini jumlahnya sangat banyak dan juga bentuknya sangat bervariatif. Dan tentunya kami masih akan terus melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Desa Sekumur. Usai melewati jembatan dari gelondongan kayu di perjalanan menuju Desa Sekumur, kami melewati puskesmas pembantu Desa Sekumur yang terlihat berantakan dan penuh dengan lumpur, serta benda imbas banjir bandang dan tanah longsor. Tempat ini merupakan lokasi tenaga kesehatan yang sehari-hari membantu 10 hingga 15 warga Desa Sekumur yang mengalami keluhan pasca bencana. Sekarang banyak ya demam, batuk, pilek, dan gatal-gatal karena tidak adanya air bersih. Jam kerja sudah tidak ada menurut dari jam 8 sampai tidak 1 kali 24 jam jika masyarakat memerlukan, selalu standby. Makanya banyak sekali kesulitan kami, tapi ya makanya kami mohonlah pada pihak-pihak yang terkait, baik Kemenkes gitu kan, lihatlah tenaga kesehatan yang ada di desa saat ini. Mana baju-baju dinas kami tidak ada. Itulah saat ini kami yang susah sekali. Seperti oksigen, tempat tidur, obat-obatan, dan memang tidak bisa diselamatkan lagi. TV, kulkas memang tidak bisa. Bagaimana saya tidak di sini, masyarakat masih memerlukan saya.
Selain kendala pada akses kesehatan, warga desa Sukumur juga harus bergeliat dengan jalanan yang terjal dan licin dari material sisa banjir dan tanah longsor yang berpotensi membahayakan keselamatan. Berdasarkan keterangan warga, lumpur tertinggi diperkirakan memiliki kedalaman hingga 1,5 meter. Kami dan warga di sini harus sangat berhati-hati sebab tidak semua lumpur aman dipijaki. Terdapat lumpur dengan kedalaman yang dapat memberikan tekanan dan sensasi tarikan, serta menjepit kaki yang memijaknya. Kondisi ini turut dialami Muhtar, warga desa Sukumur yang berusia 66 tahun. Meski kehidupannya sulit karena turut terdampak, ia masih menunjukkan semangat dan optimisme. Bahkan ia dengan sukarela mengantar kami menjelajah desa Sukumur, meski wajah lelah tidak bisa disembunyikan dari rautnya. Ya, banyak lumpur-lumpur ini dalam rumah tu kadang-kadang sampai dalam rumah itu nggak bisa bersih-bersih mereka itu karena alatnya adalah tenaga dia sendiri. Dia kata tempat kami sana cuman beberapa rumah yang bisa dibuangi lumpur-lumpur itu, yang selain itu masih dalam keadaan darurat, lumpurnya banyak kali. Tetap semangat biar tua-tua begini pun tapi masih sanggup untuk berjuang karena arti kata kita yang ada kita bela yaitu anak, cucu dan istri. Mau tidak mau harus mau. Kuat tidak kuat harus kuat. Beginilah keadaan Sukumur ini. Meski hari-harinya harus berjibaku dengan lumpur dan ketidakpastian, Muhtar dan warga lainnya di desa Sukumur mengaku masih semangat dan memiliki harapan. Mereka berharap desanya mendapat perhatian dari pemerintah dan dapat bangkit serta pulih meski tidak tahu berapa lama itu akan terwujud. Dari desa Sukumur, Kabupaten Aceh Tamiang, Tia Iskandar dan Wijayanto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.